Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Baik, sebelum masuk ke inti materi, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu metode pengajaran. Jadi yang dimaksud dengan metode pengajaran itu merupakan teknik atau kegiatan terarah yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, untuk menetapkan suatu metode pengajaran, seorang guru harus memiliki tujuan pembelajaran. Setelah guru memiliki tujuan pembelajaran, barulah si guru tadi dapat menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan metode pengajaran. Kenapa perlu disesuaikan antara metode pengajaran dengan tujuan pengajaran? Agar tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai secara optimal dengan metode pengajaran. Metode pengajaran bahasa, termasuk bahasa Arab sendiri, pada dasarnya mengajarkan tentang keterampilan berbahasa, yang mana keterampilan berbahasa ini terdiri dari 4 keterampilan. Yang pertama ada fahmul masmu', menyimak atau yang biasa kita dengar mungkin sebagai maharatul istima'. Kemudian yang kedua ada maharatul hadith, berbicara atau yang biasa kita dengar sebagai maharatul kalam. Yang ketiga ada maharatul qiraah, keterampilan membaca. Yang keempat ada maharatul kitabah, keterampilan menulis. Kenapa 4 keterampilan ini perlu dan sering disebut-sebut dalam materi-materi pembelajaran bahasa? Karena seperti yang sudah masyhur, penguasaan 4 keterampilan ini bertujuan untuk mencapai kecakapan berbahasa, yang mana kecakapan berbahasa ini merupakan sasaran utama dalam pembelajaran berbahasa. Kemudian metode pengajaran itu tidak dimaksudkan hanya kepada metode pengajaran untuk mata pelajaran kurikulum terpisah saja. Misalnya seperti pelajaran qawaid, imla, akhlak, sejarah, semua materi-materi yang saya sebutkan tadi atau pelajaran yang saya sebutkan tadi itu tidak lain hanyalah sebagai materi pendukung yang berfungsi untuk melatih keterampilan berbahasa. Namun sayangnya, pemahaman ini baru berkembang setelah kemajuan dalam bidang pengajaran bahasa asing pada abad ke-20. Metode tata bahasa atau nahwu dan terjemah tidak memandang bahasa sebagai keterampilan, sehingga metode tersebut bukan termasuk daripada keterampilan berbahasa. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah perbedaan antara cara pandang lama dan cara pandang baru dalam mengajarkan bahasa. Yang mana cara pandang lama atau metode tata bahasa atau terjemah itu memandang bahasa sebagai pengetahuan yang dipelajari atau sekedar teori, bukan sebagai keterampilan yang harus dipraktekkan. Sedangkan cara pandang baru yang baru muncul setelah abad ke-20 memperlakukan bahasa sebagai keterampilan yang harus dikuasai dengan latihan, yang mana latihan ini mencakup daripada fahmul masmu', al-hadith, al-qiraah, dan al-kitabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi Thariqut Tadris Bainan Nazariyah wa Tatbiq, yaitu metode pengajaran antara teori dan praktek. Langsung saja pada slide ini saya akan menjelaskan pandangan tentang hakikat bahasa, berarti memahami bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai sistem yang kompleks yang melibatkan struktur, fungsi, dan juga makna. Sedangkan pandangan tentang bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan itu menekankan proses kognitif dan pengalaman yang membuat seseorang bisa memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi secara efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan ini berdasarkan pada teori linguistik, yaitu mempelajari bahasa secara ilmiah, struktur, dan juga makna, dan cara bahasa bekerja. Terus teori psikologi itu mempelajari bagaimana manusia mempelajari suatu cara berpikir, belajar, mengingat, dan juga memproses informasi, termasuk di saat belajar bahasa. Dan pendidikan itu memberikan kerangka atau
suatu panduan yang mengatur langkah-langkah aktivitas dan latihan yang dilakukan dalam suatu pengajaran. Jadi teori ini menjelaskan kenapa guru melakukan kegiatan tertentu dan bagaimana proses pembelajaran dirancang agar efektif sesuai prinsip pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya pada slide kedua ini yaitu bagaimana pentingnya membedakan suatu istilah pada teori, pendekatan atau suatu doktrin, metode dan juga prosedur, karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda dalam proses pengajaran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu teori. Yang dimaksud teori itu adalah dasar pemikiran dan suatu prinsip umum yang menjelaskan fenomena belajar dan mengajar secara ilmiah. Contohnya itu teori kognitif tentang bagaimana manusia berpikir dan memproses informasi. Yang kedua itu pendekatan atau doktrin. Yang dimaksud di sini adalah suatu pandangan atau filosofi besar yang memandu cara melihat pengajaran, misalnya pendekatan komunikasi di dalam pembelajaran suatu bahasa. Yang ketiga itu ada metode, yaitu cara atau teknik yang digunakan berdasarkan pendekatan dan teori yang dipilih. Misalnya metode ceramah, atau juga bisa diskusi atau pembelajaran berbasis proyek. Itu yang dimaksud dengan suatu metode. Yang keempat, yang terakhir, yang adalah prosedur. Yang dimaksud prosedur adalah langkah-langkah praktis yang diikuti dalam melaksanakan suatu metode. Misalnya urutan kegiatan dalam suatu sesi pembelajaran. Memahami perbedaan dari keempat yang sudah saya sebutkan di atas, ini membantu guru untuk merancang pembelajaran secara sistematis dan efektif agar setiap aktivitas pembelajaran itu punya dasar yang jelas dan juga tujuannya yang jelas, yang tepat sesuai dengan prinsip pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang an-nazriyah, yaitu teori. Langsung masuk pada pembahasan. An-nazriyah atau teori ialah cara untuk memahami, mengkritik, atau membentuk suatu pendapat, yang kemudian ia dijadikan menjadi dasar dalam merumuskan hukum dan generalisasi. Apa itu merumuskan hukum dan generalisasi? Merumuskan hukum ialah menyusun aturan-aturan ilmiah atau kaidah umum yang berlaku dari hasil penelitian atau pengamatan. Kemudian untuk generalisasi ialah menarik kesimpulan dari banyaknya fakta khusus, yang artinya itu seperti beberapa fenomena yang terjadi berulang-ulang. Kemudian peneliti menyimpulkan pola yang biasa berlaku secara lebih luas. Kemudian yang terakhir didefinisikan sebagai rumusan prinsip umum yang didukung oleh fakta dan data. Kemudian pada slide ini juga kita akan membahas fungsi dari teori. Yang pertama ialah membantu menafsirkan hasil peneliti, kemudian melengkapi aspek-aspek yang masih kurang atau belum jelas. Yang ketiga, menentukan unsur yang belum diketahui. Dan yang keempat, menjadi kerangka penjelasan ilmiah yang bermanfaat. Saya melanjutkan slide
Selanjutnya, teori ialah bukan fakta mutlak, tapi teori sistem yang berisi data, pandangan, dan hukum. Kemudian dia disusun sesuai filsafat dan pandangan peneliti. Kemudian dia berdasarkan tafsiran terhadap hasil kajian dan penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya ialah perkembangan teori. Yang pertama, teori dia berdasarkan dari hipotesis sederhana, kemudian lahir dari pengalaman atau pengamatan fenomena yang menjadi tahap awal. Yang terjadi pada tahap awal ialah dia masih fleksibel, kemudian masih bisa direvisi dan bisa disempurnakan kembali. Dan kedua, hipotesis itu bisa menjadi teori ilmiah jika dibuktikan kebenarannya, dirumuskan secara logis dan konsisten, didukung bukti ilmiah yang kuat, diuji lewat eksperimen dan penerapan yang nyata. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakter teori dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi karakter teori dalam pendidikan dan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, teori harus diterapkan. Maksudnya bagaimana? Jadi teori bukan hanya sekedar gagasan abstrak saja, namun kita harus bisa mengimplementasikan dan menjadikannya pedoman dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, teori harus mudah dipahami dan komprehensif. Agar apa? Agar siswa, peneliti ataupun guru dapat menggunakannya tanpa mengalami kesulitan dan juga dapat menjelaskan fenomena pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, teori menghubungkan fakta dan hukum. Jadi teori ini dibangun atas dasar hasil penelitian atau secara fakta dan juga prinsip umum, yang artinya dia memiliki hukum, memiliki prinsip sehingga menjadikannya sahih dalam kajian ilmiah seperti itu. Terus yang keempat, teori membuka cakrawala baru. Maksudnya teori ini mendorong bagi penemuan-penemuan baru dan bukan hanya menjelaskan yang sudah ada, namun teori ini juga bisa menciptakan inovasi-inovasi atau kreativitas baru seperti itu. Yang terakhir, teori bersifat terbuka untuk pengembangan. Jadi teori ini bisa kita kritisi, bisa diperbaiki dan juga bisa diperluas seiring dengan munculnya penelitian dan kebutuhan baru. Seperti itulah karakteristik daripada teori dalam pendidikan dan selanjutnya beberapa teori dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Jadi dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori struktural. Teori struktural adalah teori yang terstruktur atau tersusun, yang dimana di dalamnya terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, biasanya menggunakan pendekatan tata bahasa tradisional. Yang kedua adalah teori behavioral. Teori behavioral adalah teori yang dipandang sebagai pembiasaan kita dalam penyebutan bahasa, dalam pengulangan bahasa. Terus yang ketiga ada teori kognitif. Nah, teori kognitif ini adalah teori yang dipandang sebagai pengulangan bahasa seperti halnya behavioral. Namun dalam kognitif ini kita juga melibatkan mental, di mana kita harus membiasakan diri untuk melibatkan penalaran kita dalam pengulangan bahasa. Terus yang keempat ada teori transformasional generatif. Teori transformasional generatif adalah teori yang menjelaskan tentang kreativitas manusia dalam menciptakan atau menghasilkan kosakata bahkan kata-kata baru seperti itu. Terus ya terakhir teori Inatenas. Teori Inatenas adalah teori yang menekankan faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor dari dalam tubuh dalam pemerolehan bahasa seperti itu.